Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Usia 74 tahun, orang awam, tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Saya hanya disuruh memberitakan Injil saja. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan 1 talenta, bukan 2 atau 5 talenta yang saya terima dari Tuhan. Matius 25:26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, jangan segan untuk menyampaikannya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapakku. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-28, Sabtu 14 Mei 2022, dengan materi menghakimi tidak dilarang. Sikap menghakimi perbuatan orang lain tidak dilarang oleh Tuhan Yesus. Tetapi menghakimi sifat bawaan, itu yang dilarang. Yohanes 8 ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ayat 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedang mendapati seorang perempuan yang sedang berbuat zina. Kemudian mereka menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Mereka menguji perbuatannya dengan hukum Taurat di Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Sampai di sini Tuhan Yesus tidak berkeberatan. Artinya beliau tidak melarang orang menghakimi orang lain. Dengan kata lain, menghakimi perbuatan orang lain diperbolehkan. Yang dilarang itu menghakimi cacat karakter atau sifat bawaan dari lahir yang dimiliki oleh semua orang di Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Menghakimi perbuatan orang lain itu diperbolehkan. Bahkan kita harus menghakimi perbuatan orang di sekeliling kita. Jangan kita tidak menegur saudara kita yang berbuat dosa gara-gara salah mengerti penerapan firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi di Matius pasal 7 tadi, bahwa ayat ini dimaksudkan jangan menghakimi kekurangan sifat orang lain, yaitu kelemahan daging, misalnya tidak sabar, cepat bicara, lambat mendengar, sombong, mau menang sendiri, egois, dan lain-lain. Tuhan Yesus menegaskan kita harus menghakimi dan menegur saudara yang berbuat dosa. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tuhan Yesus menganggap masalah menghakimi ini serius dan harus dilaksanakan, terutama di antara saudara seiman, dengan cara diawali dari langkah ke-1, yaitu di ayat 15, tegur 4 mata. 4 mata, artinya berdua saja. Cara menegur yang paling halus dan mengenai sasaran adalah dengan mengajukan pertanyaan, meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Permisi ya bro,
Atas dasar ayat yang mana bro lakukan hal ini? 16, langkah kedua. Kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan teguran ini, bawalah 1 atau 2 orang saksi. 3, ayat 17, sampaikan soalnya kepada jemaat yang adalah tubuh Kristus. Jadi kalau dia tidak mau mendengarkan teguran empat mata, bawa 1 atau 2 orang saksi. Kalau tidak mau mendengarkan, sampaikan persoalannya ini kepada jemaat. Diumumkan. Jemaat adalah tubuh Kristus. Di mana Kristus, Yesus sebagai kepala, kita semua sebagai tubuh, anggota tubuh. Langkah keempat, kalau dia tetap tidak mau bertobat, sudah diumumkan di gereja atau di sidang jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Langkah-langkah bertahap ini menunjukkan betapa seriusnya soal menghakimi ini. Sampai langkah terakhir, jika sudah disampaikan kepada jemaat yang adalah tubuh Kristus, namun orang itu tidak mau bertobat, Tuhan Yesus memberi izin untuk menghukum orang ini dengan mengeluarkannya dari komunitas orang Kristen. Kesimpulan, menghakimi perbuatan orang lain tidak dilarang. Matius 18 ayat 15. Menghakimi cacat karakter orang lain, selumbar istilahnya, ini yang dilarang. Matius 7 ayat 1. Jadi jangan sampai kita salah mengerti. Menghakimi perbuatan orang lain boleh. Loh, dia kan sudah punya istri, kenapa dia gandeng perempuan lain? Dicek kebenarannya, dihakimi memang. Oh, anak mantunya toh. Nah, itu. Jadi harus ada kontrol di dalam berjemaat, di dalam sesama orang Kristen. Menghakimi cacat orang lain tidak boleh. Pak Bagio gondol, tua, kejem orangnya. Itu tidak boleh, karena saya tidak bisa memilih ibu bapakku. Ini dilarang. Semua orang punya cacat. Jadi tidak boleh menghakimi, oh modelnya orang gini, ini begini. Tidak boleh. Demikian bahasan kita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara sekalian.